Ya Bu Korina, selamat sore. Selamat siang ya. Selamat siang. Selamat siang. Nah, Bu Korina nih, kita mau nanya-nanya nih. Kan kita udah berapa kali makan di tempatnya Bu Korina. Tapi jarang tahu, ada teman-teman mungkin yang juga ingin tahu cerita dari Bu Korina. Kenapa Ibu Korina bisa sampai di Melbourne, padahal orang Tegal, tiba-tiba sampai di Melbourne membuka restoran garam merica. Dari mana idenya muncul garam merica, kapan dimulai garam merica, dan kalau ada filosofinya, Cikorina. Oke. Sebenarnya kita sampai di Melbourne, Australia itu dari tahun 95 sebagai student. Jadi ketahuan umur ya. Sebagai student, ya kan. Terus udah gitu, zaman dulu itu restoran Indonesia di Melbourne belum sebanyak seperti sekarang. Jadi pasti kita kan sebagai student juga homesick juga. Terus udah gitu mau nggak mau kita akhirnya mulai masak sendiri yang sederhana aja segala macam. Terus akhirnya waktu tahun 98 saya ketemu sama Adrian yang sekarang jadi suami saya. Dari situ kita karena dia juga suka makan, jadi kita juga lebih sering masak. Terus udah gitu lebih sering kayak ngundang teman-teman untuk makan bareng-bareng. Dari situ dan terlintas kayak wah, enak nih kayaknya kalau kita buka restoran gitu, karena sebenarnya pandangannya agak sedikit naif juga, karena kita pikir namanya buka restoran adalah as long as bisa masak, ada kemauan dan ada sedikit modal, ayo kita hajar, kenapa enggak gitu. Tapi akhirnya tahun 2006 kita benar-benar membuka garam merica. Dulu letaknya masih di dekat South Melbourne Market, di lokasi yang lama. Dan dari situ kita belajar benar-benar membuka sebuah restoran itu tidak hanya cukup untuk dari hobi masak, bisa masak, ada keinginan dan kemauan atau sedikit modal, tapi komitmennya itu sangatlah tinggi untuk bisa terus konsisten memberikan cita rasa yang kita mau dari kurasi menu, terus udah gitu development dari segala macam tekniknya. Ternyata memasak dan menjalankan sebuah restoran itu tidak segampang itu. Tapi karena kita udah berdua terjun sekian lama dari 2006, we just go along the way, tentunya dengan segala ups and downs gitu. Jadi sebenarnya awal muasal dari garam merica itu karena keinginan kita untuk yang kita biasa masak nih dan kita kangenin dari Indonesia, ya kita bawa ke sebuah restoran supaya orang lain juga bisa merasakan apa yang kita kangenin gitu loh dari makanan Indonesia tuh apa. Biasa. Berarti udah 19 tahun Bu? 2006, 19 tahun ya? Ya, 19 tahun ya. Luar biasa ya. Itu udah ups and down, banyak suka dan dukanya berarti. Betul, ya. Betul. Nah ini yang pengen saya tahu, ini kan saya dengar cerita bahwa Bu Korina nih muridnya William Wongso. Wah, ini kayaknya murid kesayangannya William Wongso, karena waktu dia datang ke Melbourne itu ketemu dengan Bu Korina juga, dan kayaknya Bu Korina yang ngajak-ngajak. Nanti kalau mau lihat tuh udah di Instagramnya KJRI Melbourne, itu Bu Korina sama William Wongso jalan-jalan tuh di Springfield Market ya? Iya. Ya betul. Nah boleh dong cerita gimana ceritanya bisa ketemu dengan William Wongso itu? Jadi sebenarnya saya juga bersyukur juga bisa kenal dengan Om William. Kenapa saya merasa saya bersyukur banget bisa kenal beliau, karena lewat beliau lebih mengenal dan lebih mencintai lagi secara detail makanan-makanan Indonesia, bumbu-bumbunya, cara-cara masaknya saya lakukan sebelum bertemu dengan seorang Om William Wongso. Saya lebih bisa mempelajari lebih dalam lagi. Kenapa? Karena saya bisa merasakan, oh ternyata makanan Indonesia itu banyak banget ragamnya yang kita bisa pelajarin dari segi spice-nya, tekniknya, dan cerita di belakang sebuah masakan di setiap daerah itu seperti apa. Dan yang paling menonjol lewat Om William Wongso, saya lebih mengenal dan mencintai
apa sih rendang itu gitu. Jadi rendang yang sebegitu terkenalnya di mata orang-orang umum lainnya selain Indonesia, itu saya jauh lebih mendalami seperti apa sih rendang, dari cara masaknya, beberapa macam rendang, segala macamnya gitu. Wah, keren. Gimana ceritanya namanya garam merica? Garam merica itu terinspirasi karena menurut saya dan Adrian, suami saya, di setiap masakan pasti akan kita taruh garam dan merica. Dan untuk menciptakan sebuah rasa yang harmonis, kita pasti memerlukan garam dan merica. Jadi kita tuh kerinduan kita adalah lewat restoran garam merica, kita akan memperkenalkan keharmonisan makanan Indonesia ke masyarakat non Indonesia, ataupun memberikan kepuasan tersendiri buat orang-orang Indonesia yang kangen sama masakan Indonesia. Keren banget. Jadi garam dan merica pasangan yang tidak bisa terpisahkan. Betul sekali. Dan bagaimana rasa yang berbeda itu bisa hidup harmonis. Yes. Seperti Indonesia, Bhinneka Betul. Tunggal Ika. Kok jadi ke ini ya, ke arah sana ya? Anyways, mungkin ada kesan selama 19 tahun menjalankan garam merica, kesan atau suka dukanya lah sebagai pengusaha kuliner selama di Melbourne. Suka dukanya itu benar-benar banyak ya. Mungkin kalau kita list satu persatu, kita interviewnya nggak akan habis-habis nih. Yang paling wadah. Yang paling menantang adalah pas lagi COVID misalnya ya kan, kita harus berputar otak gimana nih caranya supaya kita bisa survive during COVID gitu. Makanya sebenarnya ide dari sebuah nasi bungkus yang kita canangkan sekarang dan menjadi backbone bisnis kita itu adalah ketika COVID itu terjadi tahun 2020 di Australia kan terjadi lockdown segala macam dan banyak orang yang nggak bisa traveling obviously. Jadi mereka tuh kan benar-benar kangen sama kampung halaman, kangen sama makanan Indonesia gitu. Dan dari situ tercetus gimana kalau kita mengobati rasa kangen itu dengan menyuguhkan sebuah makanan dan disajikan dengan secara tradisional, yaitu sebuah nasi bungkus gitu. Jadi seperti yang saya tadi udah pernah bilang, saya kan asalnya juga dari Tegal. Jadi seumur hidup saya tuh dari kecil namanya warteg, warung Tegal itu benar-benar udah menjadi darah daging dalam diri saya. Jadi makanan-makanan yang kita sajikan itu adalah makanan-makanan yang kita sangat familiar. Jadi mungkin kita sebutnya comfort food ya. Jadi itu semua yang kita sajikan adalah makanan yang kita inginkan untuk bisa mengobati rasa kangen gitu. Walaupun pada akhirnya seperti sekarang karena kita menyajikan lebih dari 40 macam makanan di dalam nasi bungkus supaya customer bisa nggak bosen juga milihnya, itu kita datengin dari ada beberapa yang di luar warung Tegal juga sebenarnya, misalnya seperti ikan arsik, terus sekarang ikan asam padeh, habis itu ada rendang jamur, makanan yang benar-benar sebenarnya di Indonesia mungkin nggak ada di warteg itu sendiri gitu, tapi kita cuman mau supaya customer mengexperience lebih jauh lagi. Kayak rendang ya? Iya, rendang itu sebenarnya di Indonesia sendiri beragam macamnya. Ada rendang Padang, rendang di Jawa juga kita punya rendang, which is mungkin sedikit lebih berbeda daripada rendang Padang. Oh gitu ya? Iya. Baru tahu saya. Iya. Jadi Ternyata seperti misalnya empal itu kita mungkin kalau empal tuh orang Sunda lebih banyak mengenal empal. Tapi kalau misalnya di Jawa Tengah sendiri mungkin ada makanan yang sebenarnya mirip-mirip empal tapi bukan empal, kita sebutnya sebagai terik. Terus udah gitu seperti makanan ada kalau dari Jawa Timur rawon, tapi di Jawa Tengah kita punya yang namanya brongkos, mirip-mirip tapi nggak sama. Oke. Siap. Nah, mungkin pertanyaan terakhir buat teman-teman atau diaspora Indonesia yang punya niat mau buka usaha. Minta dong kiat-kiatnya supaya bisa menjalankan usaha seperti garam merica. Sebenarnya saya sendiri juga masih terus belajar, learning will not stop here, karena lewat pengalaman dan kejadian yang selalu dynamic ya. Kita tuh selalu belajar. Jadi dari segi sebenarnya mungkin yang paling utama adalah menjaga konsistensi dan terus mau belajar. Jadi jangan pernah merasa bahwa kita udah paling jago masak, paling jago segala macam, tapi kita terus belajar karena
kita nggak akan pernah berhenti untuk belajar. Selalu akan ada yang bisa kita pelajarin dari teknik masak, dari segi bumbu, dari beragam macam makanan. Terima kasih Bu Corina. Mungkin ini satu kalimat atau satu kalimat inspiratif dari Bu Corina. Waduh. Mungkin kalau saat ini nih, karena disuruh kasih kalimat inspiratif, aku lebih ke arah kayak cintailah masakan Indonesia, supaya kita terus bisa memajukan kuliner Indonesia, gitu aja. Wah, ini nih kalimat-kalimat seorang ICAF, Indonesian Culinary Association in Victoria. Karena kalau kita mau kita mau memperkenalkan, kita mau lebih dalam lagi, nggak mungkin kalau kita belum cinta. Jadi kita harus ada rasa cinta itu terhadap makanan Indonesia, terhadap kuliner Indonesia, baru kita bisa bergerak dan lebih jauh lagi. Kalau kita sendiri nggak cinta gimana? Nah, mantap. Terima kasih Bu Corina. Terima kasih. Sekian, Sama-sama. selamat sore dan kita tutup. Bye-bye. Bye. Terima kasih. Bye bye. Ini kita. Bye.